Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Senang sekali bisa kembali berkumpul bersama teman-teman dengan Bapak Ibu yang mengikuti aktivitas kita dalam terapi Eling lan Awas. Hari ini kita mengganti lagi topik kita. Kita bergeser ke topik baru yang hangat dan sedang penting-pentingnya dalam psikologi saat ini. Topik kita diberi judul di sini mindfulness. Saya nggak akan menerjemahkannya dulu, tapi cukup diketahui bahwa dalam bahasa Indonesia mindfulness ini umumnya diterjemahkan kesadaran penuh. Nah, kita mau bicarakan dulu bagaimana pandangan atau gagasan tentang mindfulness ini bisa sangat subur, bisa sangat populer, bisa begitu terkenalnya di dalam dunia barat, termasuk dalam psikologi barat. Saya ingin perkenalkan dulu apa itu mindfulness, atau yang umum diterjemahkan kesadaran penuh. Nah, kita bisa lihat di sini yang sedang saya pajang saat ini adalah grafik tentang penelitian mengenai mindfulness di kalangan akademisi dan ilmuwan. Bisa kita lihat pada tahun 1980 tidak ada obrolan ilmiah tentang mindfulness. Tahun 81 belum ada. 82 sudah ada, tapi hanya satu. 83 hanya satu. 84 2, pelan-pelan naik jadi 4. Sempat nggak ada obrolan sama sekali di kalangan ilmuwan atau akademisi. Tahun 88 2, turun 1, 3, terus naik sampai di tahun 2019 jumlah karya ilmiah yang membicarakan mindfulness mencapai 1203. Lonjakan yang luar biasa. Ada apa ini? Kok bisa populer sekali? Kok bisa menyebar dengan begitu cepatnya, dengan begitu luasnya di kalangan ilmuwan? Pasti mereka menemukan sesuatu yang penting di situ. Pasti mereka menemukan sesuatu yang bermanfaat dalam mindfulness ini. Nah, begitulah kajian ilmiah tentang mindfulness meningkat dengan drastis. Praktek-praktek mindfulness juga menjamur di dunia barat sana, di kalangan mahasiswa, di kalangan profesor, di kalangan akademisi, dokter, bahkan awam. Mereka semuanya sedang menikmati betul manfaat dari mindfulness itu. Banyak kelompok-kelompok yang bermunculan di mana mereka berkumpul, berlatih bersama mindfulness ini. Kalau mereka mau berkumpul seperti ini, menikmati kebersamaan seperti ini, pasti ada manfaatnya. Nah, tahun 2018 tercatat di Amerika sana 9 juta orang bermeditasi. Mereka mulai menikmati meditasi itu. Ada lonjakan luar biasa. Bahkan di bandara-bandara sekarang mulai menyediakan ruangan untuk bermeditasi. Namanya macam-macam. Ada yang menyebutnya yoga room, ada yang menyebutnya meditation center. Di Belanda menyebutnya meditation room. Kalau Anda turun di bandara Schiphol di Belanda, mereka punya meditation room ini. Jadi pelan-pelan kebiasaan mindfulness atau meditasi itu akan menjamur dan menjadi semakin akrab dengan masyarakat.
Pertanyaannya sekarang, kok bisa populer seperti itu ya? Apa manfaatnya? Nah, orang-orang yang berlatih mindfulness itu melaporkan dampak yang luar biasa dalam perubahan hidupnya. Ketika kita membicarakan perubahan, dan perubahan itu ke arah yang positif, kita menyebutnya transformasi. Jadi istilah ini cukup bagus untuk menggambarkan perubahan dari yang kurang baik menjadi lebih baik, kurang sehat menjadi lebih sehat. Nah, itu yang mereka rasakan mengenai dampak atau manfaat dari mindfulness itu sendiri. Nah, secara lebih spesifik, secara lebih khusus, dampak itu terasa pada 6 poin ini. Pertama, mereka menjadi sadar apa yang sedang terjadi. Coba tanya diri kita sendiri, berapa persen kita sadar dalam satu hari? Katakanlah kita tidur 7-8 jam, itu sudah mengambil 1/3 hari kita, dan kita dalam keadaan tidak sadar. Kita beraktivitas, dan seringkali aktivitas kita itu berjalan otomatis. Seringkali ini terlihat jelas ketika kita sedang berkendaraan dan berhenti di lampu lalu lintas, kita sampai harus diklakson dari belakang. Berarti kita dalam kondisi sedang tidak sadar pada lampu lalu lintas itu. Seringkali juga terjadi di dapur, masak sampai gosong. Seringkali saat kita jalan tersandung sesuatu atau terjatuh. Itu terjadi karena kita sedang tidak sadar pada apa yang sedang terjadi. Kita seperti kehilangan fokus. Nah, itu yang pertama. Lewat latihan mindfulness ini ada perubahan pada fokus, menjadi lebih fokus. Yang kedua, manfaatnya benar-benar hadir saat mendengarkan seseorang atau saat sedang berbicara pada seseorang. Hadir. Hadir itu bukan berarti ada. Di ruang kelas, kalau saya sedang memberi kuliah pada mahasiswa, biasanya saya tanya, kalian di sini ada 40 orang. Berapa persen yang hadir? Mereka sudah paham maksud saya. Hadir di sini berarti pikirannya ada di ruang kelas, dan mereka benar-benar siap untuk mendengarkan kuliah yang akan diberikan. Banyak sekali anak-anak di sekolah, banyak sekali mahasiswa yang hanya ada di ruangan tapi tidak hadir karena pikirannya di suatu tempat, perasaannya pergi meninggalkan badannya entah kemana. Saya ingat teman saya dulu di Inggris, ketika dia sedang berbicara dan lawan bicaranya itu tidak fokus mendengarkannya atau tidak sedang hadir, dia akan bertanya, "Hello, anybody home?" Artinya, apakah kamu benar-benar hadir di saat saya berbicara? Seperti itu ya. Itu yang kedua. Yang pertama tadi fokus, yang kedua hadir. Yang ketiga, tidak menilai orang lain. Penilaian itu biasanya terarah pada, ini yang baik, ini yang buruk, ini yang pantas, ini yang gak pantas. Orang yang berlatih mindfulness itu melihat orang lain, hanya melihat. Dia tidak mengkategorikan orang lain sebagai baik atau buruk. Ketika ketemu manusia, saya melihat manusia. Saya lepaskan diriku dari penilaian, macam-macam anggapan, asumsi, dugaan yang berkecamuk di sini. Saya singkirkan. Dengan begitu saya melihat orang lain. Hanya orang. Akibat kebiasaan tidak ngejudge ini, pelan-pelan, hari demi hari kita mengembangkan kemampuan keempat, melihat sesuatu apa adanya. Tidak lebih, tidak dikurangi. Apa adanya. Seringkali saya ketemu dengan klien yang dalam keadaan stres bilang, orang tua saya nggak mengerti saya. Mereka nggak melihat apa yang sedang terjadi pada saya. Mereka melihat saya menurut apa yang ada di kepala mereka.
Mereka nggak melihat saya apa adanya. Nah, ini yang sering terjadi. Kita melihat orang memakai standar-standar yang berkecamuk di kepala kita. Kalau kita bisa menyingkirkan itu, orang lain pasti terlihat apa adanya, terlihat dalam dunianya sendiri. Nah, apa dampak dari poin 1 fokus tadi? Yang kedua hadir, yang ketiga tidak ngejudge, tidak menilai orang lain, yang keempat terima orang lain apa adanya. Kalau itu kita bisa jalankan, kita secara alami akan merasa tenang dan damai di dalam. Dalam keadaan tenang dan damai itu secara alami juga kita care banget sama orang. Gampang peduli dengan kesusahan hidup orang lain. Dengan kata lain, kalau kita mengembangkan mindfulness ini, kita nggak perlu ke psikolog atau ke konselor untuk menjalani terapi. Di rumah kita masak dengan tenang, ngobrol santai dengan keluarga, di kantor juga kita mengetik dengan wajah yang ringan, ya, tanpa kecurigaan pada siapapun. Hidup itu terasa ringan. Dan orang barat merasakan ini manfaatnya luar biasa untuk kami di barat sini yang sudah terbiasa dengan pola hidup serba cepat, buru-buru, instan, ya. Dan itu semua seperti air yang menyegarkan. Begitulah mindfulness menjadi teknik yang tenar, teknik yang dikenal luas, sangat populer. Dengan kata lain, bisa kita katakan orang yang sehat adalah orang yang mindful. Begitu ceritanya. Kenapa mindfulness ini sangat digandrungi oleh banyak orang saat ini. Nah, untuk bisa mindful seperti itu gimana ya caranya? Ada programnya. Program yang dirancang di Amerika itu biasanya berlangsung 8 minggu. Latihannya 8 minggu. Saya kadang-kadang ngomong ke seseorang, ke mahasiswa, kalau kamu pengen berlatih untuk benar-benar yang disebut oleh orang barat itu mindful, mari, sini kita latihan bareng sekitar 6 minggu deh. 6 minggu? Lama banget Pak, kata dia seperti itu. Saya sedih kenapa? Karena orang barat aja yang terkenal hektik kayak gitu, serba terburu-buru, kok bisa betah selama 8 minggu. Sementara kita yang terbiasa diajarin tenang, merasa 5 minggu, 6 minggu itu panjang dan meletihkan. Ada yang janggal di sini pada orang Indonesia saat ini. Nah, saya kembali ke 8 minggu tadi ya. Begitu Anda ikut pelatihan mindfulness di barat, hari demi hari, minggu demi minggu, Anda akan dibimbing untuk semakin mindful. Di minggu pertama, Anda diajak untuk menghargai saat ini. Bahasa Inggrisnya, present moment. Hiduplah di saat ini. Nikmati apa yang sedang kamu lakukan. Jangan diseret ke masa lalu, jangan diseret ke masa depan. Nikmati what is happening to you right now. Nikmati yang sedang terjadi padamu saat ini. Yang kedua, di minggu kedua, mereka diajak untuk belajar menikmati nafasnya. Bagaimana nafas ini masuk, bagaimana nafas ini keluar. Alirannya dinikmati. Minggu ketiga, mereka terus berlatih menikmati nafas itu, berlatih menikmati saat ini, tidak diseret ke masa lalu atau masa depan. Itu minggu ketiga. Di minggu keempat, mereka belajar mengenal stres yang ganggu mereka dari dalam. Belajar mengenal aliran emosi yang berkecamuk di dalam. Di minggu kelima, mereka kembali mengenal stres dan pikiran-pikiran yang goyang di dalam sini. Di minggu keenam, mereka belajar bagaimana berhubungan dengan orang lain secara mindful. Artinya ketika orang lain ngomong, saya perhatikan. Ketika saya mengirim message atau ngomong ke orang lain, saya perhatikan kata-kataku. Itu di minggu ke-6. Di minggu ke-7, saya belajar untuk benar-benar dalam keseharian saya sadar melakukan sesuatu.
Apa saja, yang suka masak ya sadar saat masak, yang suka menulis sadar saat menulis, yang suka traveling sadar saat traveling, nikmati apapun seperti biasa tapi sadar. Dan yang terakhir, di minggu ke-8, membawa terus latihan-latihan sadar itu ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang mereka lakukan. Dan saya terus terang kagum. Untuk ukuran orang barat bisa melakukan ini, saya kagum. Sekarang, judul kita bukan mindfulness. Judul kita mindfulness, ajaran timur di barat. Artinya, saya pelan-pelan akan mengajak teman-teman, Bapak Ibu semua, ke format yang lebih asli dari ajaran mindfulness itu. Ajaran mindfulness ini dibawa ke barat dari timur, secara khusus oleh beberapa orang, dan yang terkenal di antara beberapa orang itu namanya Jon Kabat-Zinn. Dia memang dulunya belajar meditasi dari guru-guru besar di timur, khususnya dari aliran Zen. Di Jepang namanya aliran Zen, di Cina namanya aliran Chan. Aliran Chan di Cina atau Zen di Jepang ini adalah aliran yang berkembang dari ajaran Buddha, di mana ajaran ini mengatakan bahwa masalah terbesar manusia itu ada pada pikirannya kok. Pikiran yang tidak dikontrol membawa pada bencana. Pikiran yang dikontrol dan terkendali membawa kita pada kedamaian. Itu ajaran pokoknya. Tapi poin yang mau saya sampaikan adalah bahwa ajaran ini bersumber dari timur. Karena itu saya mau mengajak Bapak Ibu teman-teman pulang kampung ya, untuk membicarakan mindfulness ini. Karena kita pulang kampung, nanti pelan-pelan istilah mindfulness ini saya singkirkan. Itu ya. Tapi sampai saat ini, biasakan dulu dengan istilah mindfulness. Itu istilah yang umum di barat. Nanti saya ajak semuanya pulang kampung. Kita pelan-pelan menyingkirkan mindfulness ini dan menggunakan istilah yang ada di kampung kita, di timur sini. Siap ya? Kenapa mindfulness itu bisa tenar dan populer? Resep umum untuk bahagia adalah ini. Kalau Anda ke Yunani, di Yunani itu terkenal dengan filsafatnya ya, di zaman dulu. Anda ke kuil Apollo di sana, ada satu pahatan ya, yang menjadi pesan bagi orang-orang Yunani. Bunyi pahatan itu gnoti siauton. Artinya kenali dirimu sendiri. Itu istilah yang dipakai oleh banyak filsuf ya, termasuk filsuf-filsuf awal di Yunani yang terkenal namanya Socrates. Socrates sering berpesan gnoti siauton. Kenali dirimu sendiri. Itu kunci semuanya kok. Di timur itu ucapan yang umum. Ucapan yang umum. Tradisi-tradisi timur itu biasa mengatakan seperti itu. Misalnya dalam bahasa Sanskerta, kita mendengar istilah Atmanam Widi, artinya lihat dirimu sendiri. Dalam kalangan saudara-saudara kita yang akrab dengan tasawuf, ajaran Islam atau yang di barat dikenal dengan nama Sufisme, mereka selalu berpesan, barang siapa mengenal dirinya, pasti mengenal Tuhannya. Di Cina sana juga seperti itu. Lao Tse misalnya mengatakan, awasi pikiranmu, karena pikiran itu akan menjadi kata-kata. Awasi kata-katamu, karena kata-katamu itu akan menjadi tindakan. Awasi tindakanmu, karena tindakanmu itu akan menjadi kebiasaanmu. Awasi kebiasaanmu, karena kebiasaanmu itu akan menjadi karaktermu atau watakmu.
Awasi watakmu sendiri karena itu akan menjadi nasibmu dalam hidup ini. Semuanya kembali ke diri sendiri. Orang-orang Jawa juga seperti itu. Di Indonesia pun seperti itu. Kalau kita lihat leluhur kita, di Jawa ada ungkapan penting sekali untuk mangertos awaipun piyambak. Penting sekali untuk mengerti diri sendiri. Kalau diri sendiri dimengerti, semua persoalan dengan gampang dimengerti. Gitu ya. Jadi kalau pengen bahagia, ya itu intinya. Nah, sekarang saya membawa Anda ke salah satu pemikir besar dalam psikologi. Dia bilang begini. Kita butuh pemahaman yang lebih dalam tentang manusia. Satu-satunya bahaya yang ada di dunia ini adalah manusia itu sendiri. Dan kita tidak tahu apa-apa tentang manusia. Dunia batinnya manusia ini harus diteliti karena kita sebagai manusia adalah asal mula dari semua kejahatan. Dengan kata lain, di dalam manusia itu ada sesuatu yang sangat-sangat berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Apanya manusia? Saya ini manusia, Anda pun begitu. Apanya saya? Apanya Anda yang berbahaya? Nah, saya mau cerita dulu tentang seorang samurai di Jepang sana. Sebelum saya masuk ke dalam cerita itu, saya ingin beritahu dulu bahwa samurai di Jepang itu adalah profesi yang sangat bergengsi. Posisinya tinggi dalam masyarakat. Nah, karena itu ego mereka cukup besar. Mereka orang-orang yang sudah sering dihargai dalam masyarakat. Sampai suatu saat ada seorang samurai yang goyang. Dia mendengar tentang surga dan neraka. Dia lalu bertanya ke dirinya sendiri, surga dan neraka itu ada apa enggak ya? Pertanyaan itu mengganggu dia. Sampai dia mendengar tentang seorang guru. Dia datang menemui guru itu. Dan guru itu sedang duduk diam bermeditasi. Dia masuk. Karena dia seorang ksatria. Sedikit gagah gayanya. Dia bilang, permisi, saya mau bertanya. Surga dan neraka itu ada apa enggak sih? Guru itu yang sedang menutup matanya membuka matanya dan melihat dia. Lalu bilang seperti ini. Orang seperti kamu mau menanyakan tentang surga dan neraka? Sangat menjijikkan mendengarkan pernyataanmu itu. Sana, pergi. Kamu gak pantas bertanya seperti itu. Bisa bayangkan samurai yang sudah sering dihargai dalam masyarakat diperlakukan seperti itu. Muarahnya tiba-tiba keluar, menjadi sangat besar. Dia tarik pedangnya, ngangkat tinggi-tinggi, siap menebas kepala guru itu. Begitu dia mau mengayunkan pedangnya, guru itu bilang, "Nah, itu neraka." Tiba-tiba dia batal mengayunkan pedangnya, badannya menjadi lemas, pedangnya terjatuh, badannya ikut lemas, dia tersungkur, pelan-pelan nangis. Tapi dalam tangisannya itu dia merasakan aliran damai dari dalam. Guru itu lalu tersenyum bilang, "Nah, itulah surga." Gitulah dalam pandangan timur, neraka terdekat adalah pikiran kita sendiri. Surga terdekat juga ada dalam diri kita sendiri. Kita bisa menghasilkan surga itu kalau kita mau. Kita juga bisa menghasilkan neraka itu kalau kita mau. Sekarang saya mau perkenalkan Bapak Ibu semua dengan teman-teman dan teman-teman tentang istilah manusia. Kita punya istilah bagus dalam bahasa Indonesia, manusia.
itu kombinasi dari kata manas dan isya. Kombinasi manas dan isya melahirkan manusia. Dari manusia ini kemudian menjadi manusia. Artinya ada makhluk yang di dalamnya ada manas dan isya. Manas itu nanti kita lihat, ya, dialah yang mengganggu kita. Dialah yang mengusik hidup kita. Dialah yang membuat hidup kita menjadi nggak jelas di dunia ini. Nah, diingat ya, manusia itu dari kata manas dan isya. Sekarang saya mau secara khusus membicarakan manas itu. Perhatikan gambar ini, ya. Di balik badan saya ini, ya, di balik badan saya ini ada yang sangat sibuk. Itulah manas. Manas itu kalau disobek, kalau dibedah, isinya itu pikiran, perasaan, emosi yang gerak-gerak terus. Pikiran, perasaan, emosi yang gerak-gerak itu selalu terhubung sama memori-memori kehidupanku. Ya, memori kehidupanku beda dengan memori kehidupan siapapun yang ada di dunia ini. Tapi apapun yang saya alami dari kecilku sampai saat ini, semuanya tersimpan di suatu gudang raksasa yang namanya gudang memori. Memori-memori yang ada dalam gudang itu terus mengalir di dalam sana, ya. Dan setiap memori saya pasti mengandung muatan pikiran, muatan perasaan, muatan emosi. Nah, gerakan-gerakan pikiran, perasaan, emosi itu terjadi di dalam manas kita. Dan gerakan itu semuanya tidak mungkin lepas dari gudang memori. Nah, dalam beberapa kasus di psikologi, ketika seseorang mengalami gangguan memori, itu kok tiba-tiba terlihat tenang, dia diam aja seperti ini, ya, seolah-olah nggak ada moodnya, seolah-olah nggak ada pikirannya, dia diam saja. Itu sangat jelas dalam kasus-kasus yang disebut amnesia atau gangguan ingatan, atau kasus seperti Alzheimer, ya, kasus psikologis seperti itu. Mereka diam aja, kosong, wajahnya datar. Tapi kita ini yang memorinya hidup, itu sangat sangat berdinamis, ya, sangat dinamis. Itu terjadi karena banyak gerakan di dalam manas kita. Nah, di wilayah manas itulah pikiran, perasaan, emosi bergerak terus. Pikiran, perasaan, emosi itu bisa negatif kalau membuat kita senang, bisa negatif kalau membuat kita sedih, ya, atau tidak nyaman, dan bisa positif kalau membuat kita senang. Nah, kita fokus saja ke pikiran, perasaan, emosi yang negatif. Di antara macam-macam pikiran, perasaan, emosi yang negatif, yang paling merusak 4 ini: marah, cemburu, takut, dan cemas. 4 ini paling merusak. Emosi lain itu ya datang lewat, tapi vibrasinya nggak begitu dahsyat. Tapi kalau sudah marah, cemburu, takut, cemas, itu bisa menjadi ledakan-ledakan dari dalam. Nah, wilayah manas inilah yang dalam bahasa Inggris disebut mind. Jadi kita menyebutnya manas, orang Inggris menyebutnya mind. Latihan mindfulness itu tujuannya satu, menenangkan manas itu. Karena manas itulah yang membuat hidup kita serba terganggu. Barang siapa bisa menenangkan manasnya, atau dalam bahasa Inggris mind-nya, dia adalah orang yang mindful. Seperti itu, ya. Nah, sekarang
Bagi orang timur, manas atau dalam bahasa Inggris tadi, mind, itu sumber kebodohan kita, ketololan kita, keanehan-keanehan kita, gangguan-gangguan psikologis yang kita alami itu dari situ semuanya. Ada orang yang disedot manasnya atau mindnya, orang seperti itu bakal goyang. Dia berada dalam masalah. Semakin dia disedot, dia akan semakin bermasalah dan semakin goyang. Jadi kalau kita bertanya pada orang timur, penyebab orang gangguan itu apa sih? Dia pasti sedang dihack, sedang disedot, sedang diganggu oleh manasnya sendiri, ya. Nah, ada banyak pikiran, perasaan, emosi dalam manas ini yang bergejolak, ya. Beda setiap orang. Tapi intinya mereka itu gampang sekali menarik kita dan menyeret kita. Kalau kita tidak memperhatikannya, kita dibawa ke sana kemari, ya. Sampai nggak jelas kondisi kita. Nah, manas itu suka ngajak kita bermain-main. Hati-hati. Begitu kita ikut ajakannya untuk bermain, kita bakal dipermainkan. Kita bakal diseret ke sana kemari sampai kita kebingungan sendiri, ya. Arahnya nggak jelas, kita terganggu, hidup terasa kosong, macam-macam dampaknya. Tapi itu terjadi karena kita dipermainkan oleh manas kita. Pertanyaannya, kita diajak kemana oleh manas kita? Kita diajak main ke dua tempat. Kalau nggak ke masa lalu kita, ke masa depan kita. Kalau kita diajak ke masa lalu, dia akan mengajak kita untuk merasakan rasa kecewa karena dulu kita marah pada sesuatu atau pada seseorang. Kalau nggak seperti itu, dia bawa kita ke masa depan yang mencemaskan banyak hal. Bagaimana nanti kalau aku begini, bagaimana nanti kalau begitu. Orang tua mencemaskan masa depan anaknya, mahasiswa mencemaskan kelulusannya, setelah lulus mahasiswa mencemaskan pekerjaannya, setelah kerja mencemaskan posisinya di kantor, setelah dapat posisinya mencemaskan apakah posisinya akan digoyang atau tidak. Seperti itu, nggak ada habisnya, ya. Gitulah manas kita yang isinya pikiran perasaan itu suka mengajak kita bermain-main ke masa lalu, ya. Sedikit nostalgia tentang orang-orang di masa lalu, ada yang menyakitkan, ada yang menyenangkan, atau ke masa depan yang isinya ketakutan dan kecemasan. Kalau saya masuk ke Facebook, saya yang ketemu macam-macam manas di situ. Ada yang pajang foto-foto zaman dulu, dikomentari oleh teman-temannya, ada yang juga mengemukakan atau mengungkapkan kecemasannya, juga dikomentari oleh teman-temannya. Semua manas ikut bergejolak di situ, ya. Kalau saya masuk di Facebook atau YouTube membaca komentar-komentar yang ada, itu semua tindak lain daripada permainan manas. Jaga itu, penting sekali untuk nggak goyang di tengah permainan manas. Itu sekarang cukup diingat sampai di sini. Manas itu kerjaannya suka ngajak main. Begitu kita main, kita dipermainkan. Dia mengajak kita ke masa lalu atau ke masa depan, sehingga kita putus hubungan dengan apa yang sedang terjadi di sini dan saat ini. Itu sebabnya tadi kami memberi Bapak Ibu teman-teman password di sini dan saat ini, here and now. Itu password kita tadi, ya. Artinya Bapak Ibu teman-teman benar-benar saat ini sedang mendengarkan. Saya pun saat ini sedang berbicara, sampai saya betul-betul aware, memperhatikan aliran kata-kata saya ini. Begitu juga dengan Bapak Ibu teman-teman memperhatikan aliran kata-kata yang masuk ke sistem Bapak Ibu teman-teman semua. Itu adalah mindfulness, ya. Nah, baik, jaga diri betul dari manas itu. Aktivitas kita menjaga diri dari manas supaya tidak diajak main dan dipermainkan. Itulah yang di barat sana
disebut mindfulness. Sekarang, bagaimana caranya supaya kita tidak bermain dan dipermainkan oleh manas? Perhatikan gambar ini. Hans ini, atau siapapun deh, itu semestinya kalau dibedah isinya gini-gini aja kok. Di balik badannya ada manas. Manas itu pikiran, perasaan, emosinya yang selalu terhubung sama gudang memori. Gitu-gitu aja. Yang membedakan kita adalah aliran memori, gerak-gerik pikiran, perasaan, emosi itu. Karena memang kita punya memori yang berbeda-beda. Nah, yang membuat kita lebih tenang itu adalah bagaimana kita menyadari aliran pikiran, perasaan, emosi itu. Kalau ada memori yang lewat, ya biarkan lewat tanpa diajak main dan dipermainkan. Memori apa saja. Di dalam saya ini banyak sekali memori yang menyakitkan. Kalau dia lewat, ya saya biarkan lewat, silakan lewat. Dia ngajak main, terima kasih, saya nggak main. Dia akan ngajak terus bermain dalam banyak cara. Licik sekali manas ini. Kalau Anda masuk ke dunia manas, luar biasa. Dia akan menggunakan 1001 cara untuk, ayo main yuk. Nah, semakin kita kuat mengatakan terima kasih, saya nggak main, dia akan berusaha semakin keras untuk memikirkan cara-cara untuk ngajak kita main. Begitu kita main, soal waktu saja kita dipermainkan. Dan itu biasanya jadi rasa sakit, ya. Karena itu resepnya gampang kok. Ingatlah selalu dalam manas kita ini selalu ada aliran pikiran, perasaan, emosi yang terhubung dengan memori kehidupan kita masing-masing. Tugas kita sangat sederhana. Ingat, selalu ingat untuk tidak diseret. Hanya ingat? Ya, hanya ingat. Tapi tidak gampang. Pikiran, perasaan, emosi dalam manas sangat mahir menyeret kita. Untuk itu kita butuh alat bantu. Namanya nafas. Bagi orang timur, nafas itu jembatan antara badan dan manas. Seringkali kalau ada orang yang pingsan, mungkin tenggelam di kolam renang, yang pertama kita lakukan merapatkan telinga kita ke hidungnya untuk memastikan bahwa dia masih bernafas. Nah, nafas itu penghubung antara badan dan manas. Karena itu penting sekali bagi orang timur untuk menghadapi kenakalan manas tadi dengan melatih diri untuk memperhatikan nafas. Semakin tajam perhatian kita pada nafas, semakin kuat ingatan kita untuk tidak diganggu. Kenapa nafas begitu penting? Saya sering memperhatikan orang yang stres di ruang konseling. Mereka itu kalau pas lagi kelewatan pikiran, perasaan, emosi yang ganggu banget, gayanya seperti ini. Perhatikan, saat pikiran kita kacau, manas kita menjadi pendek dan kasar. Saat pikiran kita tenang, ya, atau manas kita tenang, pikiran, perasaan, emosi semuanya tenang, tiba-tiba saja nafas itu jadi panjang dan lembut. Dengan kata lain, kondisi manas kita tercermin dari kondisi nafas kita. Gitu ya. Nah, itulah alasan kenapa nafas ini penting diperhatikan. Sampai di sini saya berharap sudah ingat ya. Saya ingatkan terus, ingat, karena itu sangat penting. Ingat supaya tidak bilang iya pada manas. Kalau nafas penting, caranya dong seperti apa? Nah, ini nanti kita ada latihan kalau masih ada waktu ya. Tapi saya mau jelaskan aja poin-poinnya. Nggak perlu mengatur nafas. Kita ini dari kecil gitu lahir bernafas kok. Sampai mati besok tetap bernafas. Bernafas seperti biasa saja. Yang penting perhatikan aliran nafas itu. Perhatikan. Bisa diperhatikan di perut,
Ya, bagaimana perut kita ini mengembang, mengempis, naik, turun. Perhatikan aja gerakan perut itu. Ada juga yang nyaman dengan memperhatikan aliran nafas di hidung. Aliran nafas yang masuk dan keluar lewat hidung itu dia perhatikan. Tapi sekali lagi, nomor satu, jangan dibuat-buat nafasnya. Bernafas seperti biasa saja. Kalau di tengah perhatian pada nafas itu, manas kita goyang, pikiran, perasaan, emosi ngajak main, ya nggak apa-apa. Segera sadar, balik lagi ke nafas. Begitu manas goyang lagi, nggak apa-apa, balik lagi ke nafas. Lama-kelamaan, nafas kita itu punya durasi yang semakin panjang dan kita semakin tenang. Dan nafas pelan-pelan menjadi lembut dan halus. Gitu ya, saya ulangi prosesnya. Bernafas seperti biasa, terserah cara yang paling disukai mana, menikmati perut yang naik turun atau aliran nafas di hidung. Biasa saja. Kalau manas mengganggu, it's okay, nggak usah ngambek. Semakin kita ngambek, semakin dia tarik. Ini nakalnya manas nih. Karena itu nggak usah diladeni. Begitu kita tenang, kita balik lagi ke nafas. Kalau manas kembali nakal, ya balik lagi ke nafas. Nggak perlu mangkal, nggak perlu sebel, nggak perlu jengkel. Ya. Semakin kita jengkel, semakin senang manas kita untuk gangguin kita. Nah, itulah sebabnya seringkali kita mengalami kejengkelan di atas kejengkelan, di atas kejengkelan, di atas kejengkelan, kemarahan di atas kemarahan, kemarahan, karena kita meladeni manas itu. Dan ini yang paling penting, sebelum melatih ini, badan harus rileks. Kalau badan nggak rileks, semua proses ini akan mengalami gangguan. Sekarang, jadi tugas kita sederhana tadi, ini. Ingat untuk tidak diseret oleh manas dengan cara memperhatikan nafas. Saya perjelas lagi, lebih tegas. Ingat untuk tidak diseret. Ingat untuk tidak diseret oleh manas kita sendiri. Sekarang, saat ingatan kita semakin kuat ya, untuk bertahan dari tarikan-tarikan manas itu, manas akan kehilangan kekuatannya dan kita pelan-pelan akan semakin tenang. Awan manas ya, rasa kisruh yang dibuat manas itu akan pelan-pelan buyar, menipis itu gangguannya. Awan yang dia buat buyar, dan disitulah kita pelan-pelan merasakan yang kita sebut damai, tenang, bahagia kalau Bapak Ibu teman-teman mau. Itu ya. Sekarang saya perjelas lagi. Jadi bagi orang timur nggak usah cari kebahagiaan, kedamaian, nggak bakal dapat itu. Kebahagiaan atau kedamaian itu peristiwa alami yang terjadi kalau awan di dalam manas kita buyar. Awan di dalam manas kita menjadi tipis dan pergi. Secara alami kita merasa segar. Jadi begitu prosesnya, bagaimana kita menjadi damai, tenang, bahagia. Awalnya kita nggak tahu cara menghadapi manas, akibatnya hidup kita sering kacau, kisruh. Begitu kita pelan-pelan ingat untuk tidak meladeni manas, ingatan itu terus dikuatkan. Aku selalu ingat, begitu diganggu, aku ingat untuk tidak meladeni manas. Diganggu, ingat lagi, tidak meladeni manas. Begitu ingatan ini menjadi kuat, muncul yang namanya wiweka. Ini bahasa Indonesia nih. Tolong diingat istilah ini, apa namanya? Saya secara khusus berpesan, istilah ini hampir punah. Ya. Wiweka itu penglihatan kita tiba-tiba jernih, bisa dengan jelas melihat ini nggak baik, ya, ini baik, ini berbahaya, ini nggak berbahaya, ini baik bagiku, ini nggak baik bagiku. Jelas sekali terlihat.
Kondisi di mana penglihatan kita itu jelas, nggak diganggu oleh manas ini, namanya wiweka. Dengan kata lain, teman-teman yang berlatih mindfulness itu, ya, kalau terus dikembangkan, dia akan sampai pada wiweka. Nah, sekarang saya mau buang istilah mindfulness. Itu istilah barat. Saya perkenalkan istilah aslinya sekarang. Perhatikan yang serius. Saya sedang mau mengatakan sesuatu yang sangat penting. Istilah mindfulness adalah terjemahan Inggris dari kata Sanskerta smriti atau kata Pali sati. Ini dua bahasa klasik di Asia, Sanskerta dan Pali. Kata smriti dalam bahasa Sanskerta tadi atau kata Pali sati, inilah yang diterjemahkan menjadi mindfulness dalam bahasa Inggris. Smriti atau sati itu berarti ingat. Bahasa Jawanya eling. Smriti atau sati atau eling itu menjadi aneh ketika diterjemahkan remember. Nah, mereka sedikit otak-atik istilah yang enak apa ya kalau diterjemahkan ke Inggris, kok remember. Nah, hasil otak-atik itu ketemulah dengan istilah mindfulness. Jadi nggak usah kaget ketika kita ketemu istilah mindfulness, lalu mencari akarnya di timur, loh kok smriti atau sati? Loh kok eling? Itu istilah orisinalnya. Sehingga dari tadi saya selalu menekankan eling, jangan mau diganggu manasmu. Itulah yang kemudian menjadi mindfulness. Jadi mindfulness dalam pengertian orisinal adalah eling, ingat, untuk menjaga diri sendiri dari gangguan manas dengan cara awas pada nafas. Awas, apa itu awas? Awas itu artinya fokus sekaligus rileks, rileks sekaligus fokus. Saya sedang membaca slide saya di sini, saya fokus tapi saya nggak tegang, saya rileks, itu namanya awas. Anda minum air seperti ini, Anda fokus minumnya tapi rileks, ini juga awas, ya. Anda mendengarkan orang lain, Anda fokus tapi rileks tapi fokus, itu juga awas. Psikolog butuh ini. Siapapun yang pengen bantu orang lain butuh ini, ya. Keluarga pun seperti itu. Saya bisa bayangkan suami istri itu rileks sekaligus fokus, fokus sekaligus rileks, pasti hidupnya tenang, ya. Anak-anak bicara, dia fokus rileks mendengarkan. Ketika dia bicara, anak-anak fokus rileks mendengarkan, itulah bahagia. Sesimpel itu kok, ya. Jadi kalau saya ditanyakan apa mindfulness itu, saya akan bilang mindfulness itu ya ingat. Maksudnya ingat apa ya? Ingat untuk jaga dirimu dari gangguan manasmu dengan cara rileks dan fokus memperhatikan nafasmu saat diganggu. Perhatikan lebih dalam lagi. Kalau Anda buka KBBI, dikatakan awas itu memperhatikan dengan baik. Hati-hati, ingat, ya, melihat betul-betul dengan baik. Perhatikan sungguh-sungguh. Jangan sampai diseret oleh manas. Kalau kita begitu awasnya, nah perhatikan di Kamus Besar Bahasa Indonesia kita masih ketemu kata wiweka. Wiweka itu bukan lagi hati-hati biasa, tapi sangat berhati-hati. Sikap yang berhati-hati terhadap masalah apapun itu wiweka. Jadi mindfulness itu kalau diteruskan yang menjadi wiweka, ya. Orang Timur itu sangat akrab dengan itu, ya. Nah, begitulah ketika saya ditanyakan apa mindfulness, saya akan bilang ya mindfulness itu ya ingat.
atau eling bahasa Jawanya, atau smriti bahasa Sanskertanya, atau sati bahasa Palinya. Ya, semoga paham sampai di situ. Sekarang saya rangkum. Dalam istilah Barat kita ketemu mindfulness. Aslinya di Timur namanya smriti dalam bahasa Sanskerta, smriti, sati dalam bahasa Pali, eling dalam bahasa Jawa, ingat dalam bahasa Indonesia. Ingat apa ya? Ingat untuk tidak diseret oleh manas. Caranya gimana ya? Awas, rileks dan fokus perhatikan nafas. Kalau itu terus dilakukan, pelan-pelan wiwekanya tumbuh. Begitu wiweka tumbuh, kita terkoneksi dengan Isha. Isha itu sumber ketenangan dalam diri kita sendiri, sumber kedamaian dalam diri kita sendiri. Begitu manas menjadi tenang, kita terkoneksi dengan Isha, kita menjadi manusia. Paham ya? Manas ini yang paling sering kerja pada kita, dan Isha kita itu sering kali tertutup oleh manas. Nah, kalau pengen bahagia damai, ya tenangkan manas. Begitu manas terhubung dengan Isha, jadilah kita manusia. Jadi lewat latihan smriti, sati, eling, itu dalam bahasa Inggris mindfulness, kita akan mengalami bahwa kita ini makhluk yang sering on off antara manas dan Isha. Saat kita on, kita jadi manusia karena kita connect dengan Isha. Saat kita off, kita berada dalam kendali manas. Begitulah kita ini, ya manas, ya Isha. Kalau didominasi oleh manas, ya kita belum manusia, masih manas. Begitu manasnya tenang, Isha-nya hidup, kita menjadi manusia. Paham ya? Nah, latihan eling atau mindfulness sebenarnya simple sekali tujuannya, membuat kita menjadi manusia. Jangan pikir dengan membawa badan seperti ini saya ini manusia. Bukan, belum menjamin kok. Belum menjamin, ya. Kita seringkali bertemu dengan orang yang tiba-tiba dikuasai oleh manasnya, keluar emosi marahnya membludak, lalu kita bilang, loh kok kayak kesetanan ya? Artinya dia kehilangan kemanusiaannya, dia menjadi setan. Loh kok kayak binatang ya dia memperlakukan orang? Dia kehilangan kemanusiaannya, turun derajat menjadi binatang. Seperti itu, ya. Jadi mulai sekarang ya tanamkan ke diri sendiri bahwa niat kita hidup itu cuma satu kok, mau jadi manusia aja. Karena selama ini kita lebih sering manas stop tanpa mengaktifkan Isha. Begitu manas terhubung dengan Isha lewat eling, lewat mindfulness, jadilah kita manusia. Terima kasih, semoga jelas, semoga materi hari ini menjadikan kita manusia. Hanya itu tujuan kita. Lewat latihan, ingat untuk mengatakan tidak pada gangguan yang dimunculkan oleh manas kita sendiri. Sekarang, sebagai poin terakhir, saya ingin cerita sedikit tentang dua biksu ya. Dua biksu yang dalam perjalanan ke suatu desa. Mereka jalan berdua, satu biksu senior, satu biksu junior. Mereka jalan sampai suatu saat mereka sampai di tepi sungai dan alirannya cukup deras tuh ya. Nah, mereka mau nyebrang. Tapi di situ ada seorang gadis ya, wanita muda yang kelihatan pengen juga nyebrang tapi kesulitan. Dia maju terus saking derasnya arus dia mundur lagi. Dia maju, dia mundur lagi. Nah, dua biksu ini saling melihat.
waduh, kita itu sudah ditekankan untuk tidak terpengaruh oleh lawan jenis, apalagi sampai memegangnya. Itu dalam tanda petik dosa itu. Nah, mereka berusaha nyebrang, tiba-tiba yang tua ini langsung memutar arah. Dia ke arah wanita itu, dia bilang, mari saya bantu. Dia menggendong wanita itu menyeberang. Sampai di seberang, dia meletakkannya lagi, menurunkannya. Dia mengucapkan salam perpisahan. Begitulah biksu ini kembali berkumpul, mereka berjalan. Sepanjang jalan, biksu senior ini menanyakan banyak pertanyaan ke yang junior, tapi yang junior diam aja, mukanya cemberut, seperti menyimpan emosi nggak bagus. Perjalanan itu semakin jauh, sudah 4 jam mereka berjalan, sampai suatu saat mereka berhenti ketika hampir sampai di tempat tujuan. Karena sudah nggak tahan lagi dengan emosinya ini, biksu yang junior itu bilang, kamu kok kayak gitu sih tadi? Kamu melanggar itu, nggak benar seperti itu. Dia itu wanita, kamu pegang lagi, kamu gendong lagi. Keterlaluan kamu ini. Terus yang senior bilang, loh, aku itu begitu aku letakkan, sudah, aku nggak kepikiran. Kamu ini loh, kok sampai ke sini masih kebawa di pikiran. Nah, seperti itulah biksu yang junior itu dibajak, dihack oleh manasnya sendiri selama 4 jam dalam perjalanan. Sementara yang senior itu benar-benar hanya membantu dan melepaskannya dan selesai di situ. Nah, ini contoh pentingnya hidup saat ini, ya. Yang lalu sudah lewat, tapi masih ke bawah. Akibatnya banyak suasana yang terganggu dalam dirinya sendiri. Nah, itu contoh bagus pentingnya hidup di sini dan saat ini. Saya cukupkan sampai di sini materi hari ini. Mudah-mudahan ya, dengan begini gambaran tentang mindfulness menjadi semakin jelas dan tahu betul bahwa mindfulness itu bukan untuk ditiru, tapi untuk menyadarkan kita kembali menghidupkan apa yang sudah kita punya di sini. Saya tuh sangat geli kadang-kadang ada orang datang, saya mau ikut pelatihan mindfulness. Hah? Bukannya kalian sudah akrab dengan itu? Enggak, ini pelatihan bagus kok dari Amerika, ada sertifikasinya. Nanti kita latihan begini, setelah itu menjadi guru mindfulness. Nggak usah, buat orang timur tuh leluhurmu udah biasain kamu dari dulu, kamu aja nggak tahu itu. Tapi ya aku dianggap orang aneh, ya sudah. Mudah-mudahan yang hadir di sini karena paham sudah nggak merasa aneh lagi ya ketika aku bilang nggak usah belajar mindfulness, cukup eling, cukup ingat saja untuk nggak diganggu oleh manasmu itu, ya udah selesai masalah ya. Tapi ini pelatihannya ini loh Pak. Orang dapat sertifikat loh Pak dari Amerika loh Pak. Iya saya tahu itu, saya tahu. Gitu ya. Oke, kita masih punya waktu. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti kita tutup sesi kita ini dengan latihan memperhatikan nafas di akhir sesi ya. Baik, saya coba ke pertanyaan dulu. Dari Aulia pertama, bagaimana dengan orang yang memasang target dalam hidupnya, baik target jangka pendek maupun jangka panjang? Apakah menjadi tidak mindfulness karena memikirkan masa depan? Tidak. Bukan begitu maksudnya. Mindfulness itu nggak berarti aku putus hubungan dengan pikiranku. Aku hanya menikmati apa yang sedang aku lakukan. Dan semakin maksimal yang aku lakukan, itu pasti the best in the future. Seperti saat ini, atau tadi, saya benar-benar menikmati kenyataan bahwa aku sedang ngomong ke teman-teman, Bapak Ibu semua. I am speaking to you all. Aku nggak ambil pusing nanti kamu paham apa enggak, nanti gimana kalau dia bingung dengan penjelasan, pusing amat.
aku sedang menikmati kata-kata yang sedang aku keluarkan ini. Karena aku fokus betul di sini dan saat ini, pasti buahnya orang paham. Pasti itu. Jadi masa depan itu secara alami kualitasnya ditentukan oleh yang sedang terjadi, sedang dinikmati, sedang dilakukan saat ini. Kamu kerja apa saja deh, ya, nikmati yang sedang kamu kerjakan tanpa ragu. Di masa depan, sejam kemudian, 2 jam kemudian, hasilnya pasti the best. Itulah sebabnya orang-orang yang mindful itu kalau kerja pasti the best hasilnya, pasti the best. Kalau mindful beneran loh ya, atau eling beneran loh ya. Gitu. Jadi nggak bertentangan, justru masa depan itu merengek-rengek pada saat ini. Dia tergantung pada saat ini, ya. Gak usah khawatir. Lakukan apapun, fokus, ya, tapi santai. Nikmati yang sedang kamu lakukan. Ujung-ujungnya, nantinya pasti the best. Kalau mikirin masa depan, isinya apa? Ya cemas, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu. Akibatnya kondisimu saat ini jadi keropos. Kira gitu, Aulia? Yohana. Bila di Amerika melatih mindfulness 8 minggu, lalu apakah skema itu juga dilaksanakan di Indonesia untuk melatih mindfulness? Di Indonesia kita, nah kalau kamu perhatikan, itulah yang sedang aku tularkan, yang sedang saya tularkan ke teman-teman semua, ya. Lewat latihan-latihan eling lan awas itu istilah yang paling bagus semestinya untuk mindfulness. Itu istilah yang paling bagus. Aku dari dulu sudah akrab dengan mindfulness ini, tapi aku rasa ada yang janggal nih kalau masa aku pakai istilah orang di kampungku, kan lucu, ya, lucu sekali. Di sini kita akrab dengan nasi, ya, dengan orang Timur itu saking akrabnya dengan nasi, mereka punya kata untuk yang masih di sawah itu padi. Setelah dipanen jadi gabah. Setelah gabah dikupas jadi beras. Beras dikupas jadi nasi, ya. Punya 4 kata. Di barat cuma punya rais, lagi di sawah namanya rais, habis dipanen namanya rais, habis digiling namanya rais, habis dimasak namanya rais. Masa kamu pinjam istilah mereka sih untuk, oh ini loh, rais. Lucu sekali, ya. Gunakan istilah yang lebih orisinal, lebih bagus, gitu. Nah sekarang pertanyaannya, untuk orang Timur seharusnya ya memang latihan itu harus rutin, ya, tapi nggak harus ikut format mereka deh, ya. Guru-guru di Timur itu jago betul menyusun format, karena kita udah mahir dari leluhur kita untuk melakukan hal-hal seperti ini. Nah, apa yang aku tularkan sekarang itu hanya salah satu format buatanku, meracik beberapa metode yang ada. Kalau kamu ketemu metode lain, pakai metode itu. Jangan bergantung ke metode yang aku sedang tularkan ini. Kalau nggak cocok ya sudah, jangan dipakai. Mungkin ada metode lain, tapi intinya selalu sama. Jangan mau diajak main dan dipermainkan oleh manas. Nah, tahapannya selalu sama. Badan ini harus rileks dulu. Setelah itu tenangkan pikiran, perasaan, butuh waktu, butuh tahap. Ujung-ujungnya manasnya itu, gumpalannya menipis, buyar, zup. Nah, disitulah ketenangan itu mengalir. Gitu ya Yohana ya. Berikut Afin. Kalau manas letaknya tadi di bagian pikiran, apa Isya sebagai sumber ketenangan diri itu letaknya di hati? Boleh dikatakan seperti itu. Isya itu selalu ada. Dia menunggu kedatanganmu. Tapi di antara kamu dan Isya ada tembok tebal yang dibuat oleh manas. Hancurkan tembok itu dan dengan sendirinya Isya akan menyapamu. Imam Faisal. Apakah mindfulness sama dengan efek-efek hipnotik, relaksasi sejenisnya? Soalnya ada beberapa rekan praktisi hipnoterapi yang kemudian beralih ke mindfulness karena dirasa efeknya berbeda. Lah iya, ada saatnya nanti saya akan bicara tentang hipnoterapi.
Karena saya sangat akrab dengan hipnoterapi di masa laluku, ya. Dan saya lihat dalam pengalamanku membantu, tapi tidak menyembuhkan. Dia membantu membuang tegangan, iya, tapi nggak menyembuhkan. Ya, hipnoterapi itu membuat orang masuk ke alam bawah sadarnya. Iya, ada manfaatnya, itu nggak ada salahnya kalau kamu melakukan secara benar. Dan ini juga akan saya bicarakan secara khusus nanti. Kalau mau hipnoterapi yang benar deh. Jangan karena pengetahuan sedikit lalu hipnoterapi itu juga berbahaya, ya. Nah, ujung-ujungnya nanti kita sadarkan ada loh yang lebih dalam lagi, yaitu mindfulness, gitu ya. Komar, selain dipengaruhi oleh gudang memori, apakah manas juga bisa dipengaruhi oleh faktor internal lain, misalnya watak atau kepribadian? Kepribadian itu di timur itu bisa berubah-ubah kok, tergantung pada kondisi manas kita, ya. Ada orang yang didominasi oleh kondisi tertentu dalam manasnya, lalu menjadi ciri khasnya yang kita sebut watak atau kepribadian. Nah, begitu ciri khas ini pelan-pelan dibuyarkan, dia sudah nggak menjadi kepribadian ini atau itu, dia menjadi manusia universal, beda. Dia mencintai siapapun, peduli siapapun. Dia menjadi manusia, ya. Kita ini kebanyakan bukan manusia kok. Kita ini sempat kena isya sedikit, seger, habis itu kembali ke manas. Kena semprotan isya lagi, seger, balik lagi ke manas, gitu aja. Ya. Nah, itulah alasan kenapa di agama itu kita diminta tolong istiqomah. Konsisten. Jangan goyang. Kenapa begitu? Karena kita ini makhluk rapuh, gampang banget digoyang oleh manas kita sendiri. Gitu ya. Nah, kepribadian di timur itu nggak ada. Ya. Adanya pada orang yang masih dikuasai manasnya.